Hai, selamat datang di channel aku dan terima kasih ya untuk kalian yang udah mau ngeklik nih video ini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas lagi ya tentang dunia perkartelan, tentang dunia pernarkotikaan. Nah, karena di video-video sebelumnya aku pernah ngebahas tentang raja narkotika Asia. Nah, yang sekarang aku mau ngebahas lagi bukan raja tapi ratu. Nah, biasanya kan kalau dunia perkartelan ini didominasi oleh laki-laki gitu ya, pria. Nah, tapi yang aku mau bahas sekarang adalah Ratu Pasifik. Nah, siapanya Ratu Pantai Selatan? Saudaranya? Sepupunya? Temennya? Bukan, nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, Ratu Pasifik yang aku mau bahas sekarang adalah seorang wanita yang bernama Sandra Avila Beltran. Nah, dia ini merupakan bos besarnya dari kartel yang ada di Meksiko. Sandra Avila Beltran. Nah, dia ini merupakan pimpinan besar ya dari sebuah kartel di Meksiko, dan dia ini juga disebut sebagai, tadi yang aku bilang adalah La Reina del Pacifico atau Ratu Pasifik. Nah, kenapa nih kok bisa dia disebut sebagai Ratu Pasifik gitu kan? Nah, ternyata si Sandra ini berhasil menyelundupkan 10 ton kokain. Ingat loh, 10 ton kokain ya, bukan yang 10 gram ke atau 10 kilo yang kecil-kecil, bukan, 10 ton kokain ke dalam sebuah kapal tuna gitu dari pantai Pasifik di Meksiko menuju ke Amerika Serikat. Nah, yang mana kita tahu Amerika Serikat ini merupakan pasar kokain terbesar nomor 1 di dunia. Nah, dia berhasil. Nah, karena hal ini, dia disebut Ratu Pasifik. Berhasil banget nggak? Kalau nggak berhasil, nggak mungkin dong disebut Ratu Pasifiknya nggak. Apalagi dia ini nggak terendus sama yang namanya Interpol ataupun penegak-penegak hukum. Nah, tapi kita penasaran nih, siapa sih sebenarnya si Sandra ini? Sandra Avila Beltran ini lahir di tanggal 16 Oktober di tahun 1960 di Baja California, Meksiko. Nah, dari kecil dia ini sudah hidup dalam kemewahan karena memang berasal dari keluarga kaya raya. Nah, waktu kecil aja dia ini sering banget ya diajak ayahnya ini main-main ke SeaWorld dan juga ke Disneyland. Bahkan ya ayahnya ini juga meleskan privat dia menari dan juga les privat piano. Nah, kemudian di umurnya yang ke-13 tahun, si Sandra ini pertama kali nih ya, experience yang pertama kali melihat baku tembak atau penembakan di depan matanya. Kemudian di umurnya yang ke-17 tahun, si Sandra ini mengambil jurusan jurnalistik ya di Universitas Autónoma de Guadalajara di Meksiko. Nah, tapi sayangnya keputusannya ini berubah gitu ya, dan dia memendam dalam-dalam impiannya untuk menjadi reporter karena satu kejadian. Nah, kejadian saat itu yaitu si Sandra ini, dia ini diculik ya oleh pacarnya sendiri yang waktu itu cemburu banget gitu ya. Dan saat penculikan itu terjadi pun akhirnya dia mengetahui kalau pacarnya ini ternyata ya orang penting gitu ya dan terhubung ke salah satu kartel di Meksiko. Nah, karena hal ini makanya si Sandra ini akhirnya mengubur dalam-dalam impiannya untuk menjadi reporter, dan dia kemudian akhirnya masuk nih ke dalam dunia perkartelan secara utuh atau sepenuhnya full time. Kemudian Sandra ini diketahui sangat ahli dalam menunggang kuda, kemudian dalam mengendarai mobil, dan juga dia ini seorang penembak jitu. Naik lagi di saat umurnya 21 tahun, dia ini secara pribadi nih ya, bertemu dengan drugs lord saat itu, yaitu Amado Carrillo Fuentes, yang juga dikenal sebagai El Señor de los Cielos atau Raja dari Langit. Nah, kita bisa lihat betapa pengaruhnya gede banget ya. Umurnya masih muda tapi dia sudah bertemu drugs lord bahkan secara pribadi. Kita bisa simpulkan ya kalau ternyata si Sandra ini memang bukan dari keluarga sembarangan. Bayangkan aja dia udah kaya dari lahir gitu ya. Dan ternyata memang dia terlahir dalam keluarga gembong narkotika. Emang keluarganya tuh semuanya toksik, dia dikelilingi oleh orang-orang kriminal. Oke, coba bayangin aja. Si paman buyutnya, Juan Jose Quintero, ini sudah terlibat dalam perdagangan narkotika. Sementara ayahnya, Alfonso Villa Quintero, merupakan saudara nih dari Rafael Caro Quintero yang merupakan mantan dari pemimpin dari kartel Guadalajara. Nah, sementara si Sandra ya, juga merupakan keponakan nih dari Miguel Angel Felix Gallardo yang merupakan juga orang penting dan salah satu pendiri dari kartel Guadalajara. Nah, Sandra juga selain keponakan dari Miguel ya, dia diketahui punya hubungan saudara dengan Beltran Leyva Brothers. Nah, mereka ini merupakan pimpinan teratas dari kartel Sinaloa. Nah, ternyata ya bukan hanya dari pihak ayahnya aja nih ya yang masuk dalam dunia perkartelan, dunia kriminal semua gitu ya. Nah, ternyata dari pihak ibunya si Sandra ini juga melakukan hal yang sama. Nah, keluarga ibunya ini melakukan penyeludupan heroin yang kemudian berafiliasi menjadi kokain di tahun 1970-an.
Nah, ternyata Sandra sendiri ini merupakan generasi ketiga sebagai pengedar narkotika di dalam keluarganya. Udah generasi ketiga loh. Nah, Sandra sendiri juga diketahui sudah menikah 2 kali dengan mantan komandan polisi yang kemudian juga akhirnya mereka ini menjadi pengedar narkotika. Nah, tapi sayangnya dua suaminya ini sudah meninggal dunia karena dilenyapkan oleh pembunuh bayaran. Nah, suami pertamanya itu ditembak menggunakan pistol, sementara suami keduanya ditusuk menggunakan pisau ya, tepat di dada. Nah, ini terjadi saat mereka ini melakukan transaksi kokain yang kemudian tiba-tiba berubah menjadi perang. Nah, Sandra sendiri sebenarnya katanya dia pernah melihat saudaranya itu disiksa hingga meninggal. Nah, setelah itu si Sandra ini kemudian mencari lagi kan, dan akhirnya punya kekasih baru, dan ternyata kekasih barunya ini juga merupakan orang penting dalam sebuah kartel, yaitu dalam kartel Norte del Valle yang berada di Kolombia. Nah, nama kekasihnya adalah Juan Diego Espinoza Ramirez, aka The Tiger. Nah, jangan lupa juga, si Sandra ini ternyata diketahui berteman juga dengan El Chapo Guzman. Pasti tahu lah ya siapa itu El Chapo. Nah, bisa dilihat ya dari urutannya ya, dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Riweh ya, semuanya kriminal ya, orang-orang toksik gitu. Makanya nggak heran ya, peran keluarga ini sangat penting dalam karir kriminalnya si Sandra. Sandra sendiri merupakan sedikit nih dari wanita yang bisa masuk dalam level tertinggi dalam sebuah dunia perkartelan gitu. Ini juga sudah hidup dan bekerja dalam dunia perkartelan sejak akhir tahun 70-an. Dan karena dia sudah masuk ke dalam level tertinggi, jadi nggak heran si Sandra ini pernah memenangi kompetisi menembak bersama Rafael Caro Quintero, dan juga si Sandra ini ya mengepalai 30 armada mobil. Dan karena hal ini jadi nggak heran kemana-mana si Sandra ini ya, dia membawa koper kemana-mana yang berisi miliaran dolar gitu ya, dan lembarannya juga berisi 100 dolar gitu, jadi nggak heran banget, banyak banget ya. Dan Sandra ini juga suka mengenakan kalung emas gitu ya, dengan 83 rubi, 229 berlian, dan 189 batu safir. Mehong banget nggak tuh ya. Nah, karena dia punya privilege ini ya, makanya nggak heran juga nih ya, selain dia punya uang di tas koper yang banyak, pakai kalung berlian gitu ya kan, kalung mahal. Nah, dia ini juga kemana-mana sering mengendari jet pribadi, dan dia ini selalu melakukan perawatan wajah dan juga operasi plastik untuk mengaburkan identitasnya gitu, jadi supaya nggak diketahui. Dan dia ini bahkan pernah diketahui melakukan baku tembak nih di dalam sebuah pestanya VIP. Ya, pestanya kaum jet set lah ya, pesta orang kaya gitu, dan dia ini tidak ditangkap sama sekali. Bahkan Sandra tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan juga intimidasi gitu ya kepada lawan-lawannya. Bayangkan ya betapa pengaruh dia itu kuat banget karena dia kaya banget gitu ya, karena punya duit gitu. Nah, diketahui juga nih ya, Sandra ini saking kayanya pernah memberikan anaknya sebuah mobil Hammer mahal loh tuh ya, saat anaknya ini berusia 15 tahun gitu. Dan dia ini juga diketahui memberikan anaknya ini duit saku gitu ya, uang saku sebesar 40.000 dolar. Sandra Avila Beltran ini suka hidup berpindah-pindah gitu ya di berbagai kota yang ada di Meksiko, seperti di Guadalajara, kemudian ada Jalisco, dan juga Hermosillo di Sonora. Nah, tapi semuanya ini kemudian berubah di tahun 2001 saat polisi ini menemukan lebih dari 10 ton kokain ya di sebuah pelabuhan di Pacific Manzanillo, Colima, dan kemudian polisi ini melacak ya, ini atas nama siapa gitu ya, siapa yang punya ini 10 ton kokain banyak banget gitu ya. Dan ternyata setelah dilacak, dicari-cari oleh polisi, semuanya mengarah kepada kekasihnya si Sandra Avila Beltran, yaitu Espinoza Ramirez. Nah, karena hal ini makanya si pacarnya ini, si Espinoza Ramirez ini, dia melarikan diri dan menjadi buronan. Nah, gimana nih dengan si Sandra? Apakah dia nggak ditangkap? Nah, ternyata si Sandra ini, dia ini bebas itu loh, karena dia ini menghilangkan jejak atau bukti-buktinya kepada polisi. Jadi dia ini nggak tertangkap gitu. Tapi nih ya, bukan berarti para polisi ini tidak menjadi curiga dengan si Sandra. Nah, akhirnya ya di tahun 2002, sesuatu terjadi gitu ya. Anak si Sandra ini diculik, dan penculiknya itu minta tebusan sebesar 5 juta dolar. Nah, waktu itu kursnya kira-kira 700 miliar rupiah. Nah, gede banget dong itu kan. Akhirnya si Sandra ini nggak tahu gimana gitu ya, akhirnya dia menghubungi pihak kepolisian, dan dia minta bantuan pihak kepolisian. Nah, karena bantuan kepolisian ini, akhirnya anaknya si Sandra ini bebas. Nah, tapi polisi makin curiga dong gitu kan. Ini kok anak siapa gitu loh, kok bisa ada penculik yang minta tebusan gede banget. Nah, kemudian dari sini para polisi terus menyelidiki si Sandra dan semua kegiatannya. Nah, kemudian akhirnya di tanggal 28 September tahun 2007, si Sandra ini dan juga kekasihnya Espinoza Ramirez akhirnya ditangkap. Dan dia ini didakwa melakukan kejahatan terorganisir dan juga penyelundupan narkotika.
Nah, tapi ya sayangnya si Sandra ini, dia ini mengelak gitu ya, nggak mengakui perbuatannya. Dan karena hal ini, beberapa tuntutan yang dilayangkan kepadanya akhirnya batal gitu loh. Dan ya walaupun gitu, tetap si Sandra ini, dia ini dipenjara karena tindak pencucian uang dan juga kepemilikan senjata ilegal. Kemudian polisi ini kan nggak kekurangan akal gitu ya untuk mencari bukti-bukti keterlibatannya si Sandra. Nah, barulah kemudian di tahun 2008, Lembaga Riset Amerika Serikat mengatakan kalau si Sandra ini merupakan anggota senior nih dari kartel Sinaloa, dan dia ini dianggap sebagai orang penting dalam jaringan penyelundupan di Kolombia. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2012, Sandra Avila Beltran ini kemudian diekstrak di sini ya ke Amerika Serikat, negara di mana dia ini melakukan tindak kejahatannya bersama kekasihnya, si Espinoza Ramirez, atas penyelundupan kokain. Dan Sandra ini juga dituduh sebagai kunci penghubung ya antara kartel Sinaloa yang ada di Meksiko dan juga kartel Norte del Valle yang berada di Kolombia. Barulah di tanggal 20 Agustus tahun 2013, Sandra ini dinyatakan bersalah atas keterlibatannya sebagai pengedar narkotika dan juga dinyatakan memberikan dukungan finansial nih kepada kekasihnya Espinoza Ramirez saat dia melarikan diri ya menjadi buronan di tahun 2002 hingga tahun 2004. Dan kemudian di tahun yang sama, Sandra ini dideportasi kembali ke Meksiko. Nah, setelah sampai di Meksiko di tahun 2014, Sandra ini dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas tindak pencucian uang. Nah, tapi sayangnya hakim kemudian mengubah keputusannya ya, karena menurut hakim hukuman ini sudah tidak berlaku lagi. Karena Sandra, dia ini sudah pernah dijatuhi hukuman dan dipenjara dengan kasus yang sama di Amerika Serikat. Walaupun gitu, Sandra tetap dipenjara. Nah, Sandra ini dia itu dipenjara di Federal Social Redemption Center nomor 4 di Tepic, Nayarit. Dan akhirnya ya pada bulan Februari tahun 2015, si Sandra ini akhirnya bebas setelah dia totalnya ya selama 7 tahun berada di penjara. Dari penjara sana dan penjara sini gitu ya, totalnya 7 tahun, termasuk 2 tahun berada di solitary confinement atau ruang isolasi. Nah, bagi kamu yang nggak tahu apa itu solitary confinement atau ruang isolasi, nah ini merupakan ruang kosong tok doang gitu ya, tanpa jendela, dan palingan juga ada ventilasi aja di bagian atas gitu. Nah, disitulah tahanan tidur, makan gitu ya, boker, jungkir balik, mau ngapain di situ, semuanya di situ pokoknya. Kebayang seperti apa, seremnya nggak sih? Nah, setelah bebas, Sandra ini tinggal di kota Guadalajara di Meksiko. Dan bagi Sandra ya, menurutnya dia ini tidak pernah merasa bersalah gitu ya atas apa yang telah dia lakukan. Karena menurutnya dia ini tidak melakukan atau tidak menyakiti orang lain gitu. Kayak sebelum aku menutup cerita dari atau kisah dari si Sandra Avila Beltran ini, ada satu hal yang menarik nih dari sosok si Sandra ini. Walaupun Sandra ini dia itu dikelilingi gitu ya orang-orang toksik semua gitu ya, orang kriminal semua, bahkan dia sendiri merupakan bos dari kartel narkotika gitu ya. Nah, Sandra sendiri sebenarnya dia ini tidak menggunakan narkotika sama sekali untuk dirinya sendiri. Karena menurut dia ya, jika seorang wanita menggunakan narkotika, laki-laki akan menganggap wanita ini mudah digantikan dan dia ini tidak akan dihormati. Respect pandangannya tuh terhadap narkotika emang bagus sih, cuman ya tetap aja dia tetap salah gitu. So, jadi itulah tadi cerita dari Sandra Avila Beltran ya, seorang Ratu Pasifik. Ya memang sih hal ini bisa membuktikan kalau ternyata tidak hanya laki-laki yang bisa naik atau menjadi level tertinggi dalam sebuah perkartelan, tapi wanita juga bisa. Walaupun memang akhirnya harus dibayar mahal dengan masuk penjara ataupun mati sia-sia. So, begitu aja untuk video aku kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan cerita aku kali ini, boleh klik like dan subscribe-nya. Dan terima kasih banyak untuk kalian udah nonton video aku sampai akhir. Dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye!